firman Tuhan yang mengatakan. Di mana firman Tuhan itu? Bukankah di situ pernyataan kesaksian Yohanes? Lalu di 18-nya. Coba Anda baca di 18-nya, di situ dikatakan. Ini kontradiksi nantinya Pak, larinya. Di situ dikatakan, coba dengarkan dulu. Di Yohanes 1:18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Lalu Pak Yohanes ini dari mana narasinya mengatakan firman itu adalah Allah? Nah tentu bertentangan dengan, dengarkan dulu, belajar mendengar. Saya pakai data ini Bang. Nah tentu bertentangan dengan pernyataan Yesus. Yesus berkata, firman itu perkataan. Itu semua jabaran dari Yesus. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Coba kita berdasarkan Yesus, ada tidak data-data Yesus mengaku adalah firman? Kalau di Yohanes itu saya rasa keliru. Kenapa saya katakan keliru? Ya, di sini Anda timbul keraguan-raguan untuk menjawab. Di situ di Yohanes 1, nomor 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, menurut Pak Yohanes firman itu adalah Allah. Lalu kita ke 14. Firman itu telah menjadi manusia, artinya Allah telah menjadi manusia. Ya, kan seperti itu Pak. Ketika Allah telah menjadi manusia, yang dilahirkan Bunda Maria itu siapa? Apakah manusia atau Allah? Brother, di dalam Al-Quran Anda dikatakan Isa itu kalimatullah. Di dalam Al-Quran Anda Isa itu adalah kalimatullah. Apa artinya? Iya, enggak masalah Pak. Apa artinya? Enggak masalah. Itu ya, kembali lagi. Apa artinya kalimatullah? Isa itu adalah kalimatullah. Itu enggak masalah. Proses penciptaan. Isa itu adalah kalimatullah. Tolong dijawab dulu. Baik. Isa itu adalah kalimatullah. Jadi sebelum baik. Sebelum kita jawab, Anda kan mengambil satu referensi nih di dalam Al-Quran. Apakah Anda percaya Nabi Isa itu diselamatkan dari penyaliban? Saya tidak percaya Nabi Isa itu diselamatkan waktu penyaliban. Kan di dalam Al-Quran Pak, Nabi Isa alaihissalam tidak disalibkan dan tidak dibunuh. Saya tidak itu percaya. Poin pertama. Dan kedua, apakah Anda menerima ketika Anda tuhankan Nabi Isa alaihissalam diinterogasi oleh Allah sesuai yang ada tertulis di Al-Maidah ayat 116? Apakah Anda terima? Ini Tuhanmu loh diinterogasi. Kenapa pertanyaan Anda apa yang kedua? Tuhanmu diinterogasi, kan Anda menuhankan Nabi Isa. Nah, kemudian pertanyaan Anda apa? Pertanyaan saya, Tuhanmu di situ diinterogasi Pak, di sidang. Pertanyaannya apa? Kan itu pertanyaan saya. Apakah Anda menerima Tuhanmu? Kan sekarang Anda kan pindah Tuhan nih. Ke Nabi Isa. Apakah Anda menerima Nabi Isa Tuhan diinterogasi oleh Allah? Itu pernyataan atau pertanyaan? Apakah saya menerima Tuhan saya diinterogasi oleh Allah? Itu. Iya. Saya tidak menerima, itu kan pertanyaan, bukan pertanyaan. Kan Nabi Isa di dalam Al-Quran itu Pak diinterogasi. Anda kan tidak mampu menjabarkan lagi di isi Bible perkara firman. Lalu Anda masuk di dalam Al-Quran. Nah sebelum jauh kami menjawab, Anda harus konsisten. Ini Al-Quran loh. Nah di dalam Al-Quran Nabi Isa alaihissalam itu hanya sebagai utusan. Tidak satupun ayat dikatakan Nabi Isa alaihissalam itu adalah Tuhan. Tidak. Berbeda dengan Bible Pak. Kadang dengarkan dulu. Berbeda di Bible Pak. Karena Al-Quran juga sudah menjelaskan bahwa telah dirubah-rubah. Ini bisa dibuktikan Pak. Perkara data-data melalui Bible itu sendiri. Tunggu dulu. Jangan dulu intinya. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Ya, di dalam Bible saudara tidak konsisten. Keadaan Yesus jadi Tuhan, tetapi Yesus sendiri menyembah
Yesus sendiri mengaku utusan. Contoh Pak Lukas, telah lahir bagimu ya juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Ini sudah rancu Pak sebenarnya, masa Tuhan dilahirkan? Ini akal aja nggak terima Pak. Masa Tuhan dilahirkan? Lalu kita ke Paulus di Roma 14 nomor 9. Ini Tuhan itu kata Paulus harus mati dulu lalu menjadi Tuhan. Kan bertentangan. Ini dua ayat, ini bertentangan Pak. Satu lahir dan satu dimatikan dulu. Nyambut tidak ayat ini Pak? Itu yang saya katakan, ini perkara kecil, ini kontradiksinya antara Pak Lukas dengan Pak Paulus. Ini sudah kontradiksi Pak. Paulus mengatakan harus mati dulu baru supaya menjadi Tuhan. Sedangkan Lukas mengatakan telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya Yesus ini sudah lahir, sudah dilantik menjadi Tuhan. Sedangkan Pak Paulus dimatikan dulu, disiksa dulu, setelah mati baru diangkat jadi Tuhan. Dua ada ayat aja Pak, berbeda ini. Belum yang lain-lain. Coba terangkan di antara dua ayat ini di Roma 14 nomor 9 dengan Lukas 2:11. Coba Bapak terangkan itu dan renungkan itu. Mau lanjut Ustaz Tata? Silakan, atau Ban Baal. Lanjut, standby. Oke. Saya mau tanya dulu ya. Apa pengertian Anda tentang Isa itu adalah kalimatullah? Itu apa artinya? Itu proses penciptaan. Bahwasanya gini loh Pak, Nabi Isa itu hanya diciptakan lewat kalimat Allah kun gitu. Karena di dalam Islam itu ada 4 proses penciptaan. Pertama Adam diciptakan tanpa ayah dan ibu. Yang kedua Hawa diciptakan tanpa ibu. Yang ketiga Nabi Isa diciptakan tanpa ayah. Itulah makanya Nabi Isa itu diberikan gelar kalimatullah. Artinya Nabi Isa diciptakan hanya lewat kalimat kun. Yang keempat, seperti manusia, seperti kita ini manusia biasa, diciptakan lewat ayah dan ibu melalui proses itu itulah maksudnya. Nah, nah itu bukan kalimatullah itu seperti pengertian Pak Ferry atau Yesus itu sang firman, bukan. Itu hanya gelar untuk proses penciptaan. Bahwasanya Nabi Isa itu diciptakan hanya lewat kalimat kun. Jadilah Nabi Isa itu aja. Sekarang saya mau tanya. Ini belum selesai. Kalian tadi bertanya bertele-tele. Sekarang baru satu pertanyaan Anda sudah menyerah. Ya tidak ada jawaban Anda. Bang, memang saya posisi di sini saya, Pak. Dengarkan dulu, jangan dipremin. Kalian sudah bertanya, saya sudah jawab. Dengarkan, saya tidak pernah merasa bertanya kepada Anda. Sudah mau menghindar. Saya tidak pernah merasa bertanya kepada Anda. Saya hanya meluruskan apa yang Anda tidak pahami. Karena Anda tidak mau menggunakan pernyataan Yesus. Saya meluruskan, tidak bertanya. Posisi saya di sini tidak bertanya, Pak. Pertanyaan saya belum selesai. Jangan dipremin. Saya tidak bertanya. Saya hanya menginjilin saudara. Itu, silakan. Begini ya, Pak Benny. Anda kan bilang dengan apa Isa itu diciptakan ya. Pertanyaan saya, siapa yang mengatakan bahwa Isa itu adalah kalimatullah? Yang menyebutkan itu apa? Siapa? Biar saya aja, Pak. Oh iya, silakan Ustaz Tata. Ustaz Tata, silakan. Di dalam Al-Quran, Yesus itu kalimatullah, diciptakan dengan kalimat. Sama dengan firmanlah Tuhan. Jadilah cakrawala. Nah, dengan firman kan? Nah, Yesus juga gitu. Hamillah Maria, hamil. Jadilah cakrawala. Jadi, apakah cakrawala dengan Yesus itu firman jadi manusia? Kan tidak. Tapi diciptakan dengan kalimat, dengan firman kata-kata. Apa lagi? Yang mengucapkan itu siapa? Allah. Sama dengan berfirmanlah Tuhan. Allah atau Jibril? Siapa yang mengatakan itu kepada Maryam? Yang mengucapkan jadilah cakrawala. Siapa yang mengatakan itu?
Oh, itu yang mengatakan itu Allah. Tetapi saya mau tanya. Yang saya mau tanya, ketika yang mengucapkan kepada Maryam itu siapa? Nah, itu ayatnya. Siapa yang mengucapkan kepada Maryam? Itu pertanyaan. Siapa? Allah itu gini loh. Allah itu. Allah atau Jibril? Iya, sama dengan gini loh. Saya mau tanya, Allah atau Jibril? Dengerin dulu. Gimana sih? Oke. Silakan. Di dalam Lukas 1 yang menyampaikan Maria hamil siapa? Malaikat juga kan? Ya sama seperti itu. Makanya kata-kata kalimat itu disampaikan oleh malaikat, sama seperti di dalam Lukas 1 ayat 19 itu. Tuhan mengutus Jibril kepada Maria. Jadi yang menyampaikan kalimat itu ya Jibril. Itu. Nah terus. Oke. Pada waktu malaikat menemui Maryam ya di dalam versi Alkitab, dia hanya mengatakan bahwa kamu akan mengandung. Dia cuma bilang kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Tetapi yang saya mau tanyakan di Al-Quran, ya sama. Ketika saya mau tanyakan di Al-Quran, ketika malaikat itu menyampaikan kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada Maryam, kan dia akan meniup, kan? Dia akan meniup, maaf kata ya, vaginanya. Sembarangan. Tidak ada di situ. Mana dalilnya, Pak? Tunggu. Dia meniup ke dalam rahim, Pak Ferry, bukan ke itu, bukan. Lanjut aja. Oke. Sebentar, saya cari ayatnya ya. Cari ayatnya. Tunggu dulu. Ya, saya cari ayatnya. Gak usah cari. Ya. Saya mau cari ayatnya. Kamu kalau punya tafsir Jalalain, kemudian kita cari kata dari vagina ya. Iya, farja. Itu dia meniupkan di farji. Apa itu farji, brother? Baca aja, Ben. Baca dengan tafsir Jalalain. Apa itu farji? Katakan. Ke dalam apa itu farji? Hah? Apa itu farji? Hah? Coba kamu baca, Ben. Kamu punya tafsir Jalalain? Al-Hijr punya. Al-Hijr kan, Al-Hijr ayat 29. Ben, dengerin. Bentar. Saya cari ayatnya. Dia meniupkan di farji. Apa itu farji dulu? Iya, makanya kamu kan ulama mengatakan farji itu kan maaf kata ya, itu alat kelamin kan farji. Sembarangan. Satu dia itu meniupkan. Punya saya tafsir Jalalain. Farji itu apa? Surah berapa itu? Ya, farji itu apa? Saya catat ayatnya. Iya. Kamu mencatat. Saya malah tahu dengan tafsirannya itu. Nah, itu di situ dicatat di Al-Quran kan farji. Apa itu farji dulu? Iya, kamu udah tahu namanya lafaz mustarok itu. Farji itu kan farji itu apa dulu, Ustaz? Nah kalau kamu pakai secara, coba baca keterangannya di situ, ke dalam baju kurungnya. Kata farji itu apa dulu? Rahim. Itu kan asumsi. Siapa bilang farji rahim? Kamu nanya dikasih jawaban ngeyel Pieto. Kamu tahu nggak artinya apa? Kalau kamu nggak tahu jangan nanya. Coba tenang dulu. Ben, kalau kamu punya tafsir Jalalain, Ben. Ini Ben. Ada. Ini Al-Anbiya 91, coba Ben. Baca Ben, dengan tafsirannya Ben. Al-Anbiya 91. Tafsir Jalalain ada saya. Nah, coba. Jadi kalau kamu nanya ke Islam itu gampang itu. Gak usah kamu cari ayatnya, lalu tak jelasin. Ya, ini saya bacakan ya. Nah, coba. Dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya. Ia memeliharanya supaya tidak dinodai. Lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya roh dari kami, malaikat Jibril. Dialah yang meniupkan ke dalam baju kurungnya. Untuk. Lalu Maryam mengandung Nabi Isa dan kami jadikan kemana Ben? baju kurungnya. Itu atau ayat Al-Quran. Coba baca Arabnya. Baca Arabnya. Nah, Baca Arabnya.
Nah, farja di situ ya. Farja. Di situ Maryam yang memelihara kehormatan. Lalu kami titipkan dari kami ke dalam tubuhnya. Tubuh di situ, di mana yang ditiup? Baju itu ditiup di farji. Nah, sekarang kan pertanyaan, berarti kamu oke. Itu sebetulnya bukan intinya. Barusan tidak ada yang disembunyikan, dibaca semua. Coba baca lagi, Ben. Ini saya tampilkan aja dah supaya Pak Peri ini. Ustadz, itu sebetulnya bukan itu intinya. Yang saya mau katakan bahwa mau aja ikut-ikutin orang ini. Orang ini bebel aja nggak paham. Jibril itu turut menciptakan. Udah, ini lo baca sendiri. Nanti Jibril yang lebih tunggu dulu tuh. Yang lebih paham Al-Qur'an itu Pak Peri apa Jalalain? Saya tanya. Jalalain apa Pak Peri yang lebih paham Al-Qur'an? Yang meniupkan lebih paham Al-Quran Jibril, no? yang meniupkan itu suruh baca ini tunjukkan aja bahasa Arabnya, suruh sendiri dia baca, karena sepertinya Bang Peri ini mau mengajarkan kita ini bahasa Arab. Silakan Bang. Ketika malaikat meniupkan, bukan ketika, coba dibaca coba. Coba dibaca bahasa Arabnya, coba dibaca, baca coba Pak. Saya hanya dengar saja. Bagaimana Anda mau mengkritiki sesuatu yang Anda tidak tahu? Itu loh. Coba. Sedangkan di dalam Bible Anda, dengarkan coba. Dengarkan coba. Poin Di saya dalam bukan di Bible situ. Anda itu vulgar, Pak. Perkataan seperti itu vulgar. Poin saya bukan di situ. Kalau di dalam Islam itu halus. Disuruh mute, biar Benny baca artinya dulu, lalu tafsirannya. Silakan Ben, artinya dulu Ben. Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah di seluruh alam. Sekarang tafsirannya. Nah ini tafsiran Farja di situ tafsirannya apa? Silakan dengan tafsirannya. Baca semua. Nah, dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya. Ia memelihara ini tafsirannya. Ia memeliharanya supaya tidak dinodai. Lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya roh dari kami. Malaikat Jibril, dialah yang meniup ke dalam baju kurungnya. Lalu Maryam mengandung Nabi Isa dan kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda yang besar bagi semesta alam, yakni manusia, jin, dan malaikat, karena ia dapat mengandung tanpa lelaki. Begitu Bang Peri. Poinnya di bukan sini tafsirannya. Iya di sini ini tafsirannya nih, meniup ke dalam baju kurungnya. Yang meniupkan itu siapa? Yang meniupkan itu siapa? Beda lagi ya pertanyaannya. Iya. Di dalam yang meniupkan itu siapa? Yang datang ke Maria siapa dalam Lukas itu? Yang meniupkan itu siapa? Di dalam Lukas yang datang ke Maria siapa? Pada hari ke-6 Tuhan mengutus Jibril kepada siapa? Yang saya mau tanyakan siapa yang meniupkan itu? Iya sama di dalam Lukas. Oh beda. Loh, kalau yang datang kepada Maria itu siapa? Kalau di Lukas malaikat hanya menyampaikan, tetapi yang di Al-Quran akan meniup. Ya sudah. Oh beda. Malaikat cuma menyampakan bahwa kamu akan mengandung, tetapi kan kalau dikulkan kan meniup. Berarti kan kalau nggak didatangi, bagaimana bisa ngandung dia? Kalau tidak didatangi bisa ngandung nggak dia? Ini lebih bahaya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ini lebih bahaya. Roh Kudus ini yang mengandungi Ibu Maria. Diapain sama Roh Kudus ini Pak Peri kira-kira? Bunda Maria ini diapain kira-kira ya? Iya diapain kira-kira? Dari Roh Kudus bukan berarti berhubungan kelamin. Tetapi yang saya mau ini iya saya tanya diapain kira-kira diapain? Teruskan sebelum mereka hidup
Teruskan, Ben. Teruskan. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, berarti dia hamil di luar pernikahan itu. Hamil di luar pernikahan itu. Iya yang saya tanyakan Ibunda Maria ini mengandung dari Roh Kudus. Ini diapain Roh Kudus ini kira-kira sehingga mengandung? Roh Kudus itu adalah kuasa Tuhan kan? Roh Kudus itu pencipta. Giliran punya kalian dibenar-benarkan. Jadi gila. Pertanyaannya Beni begini, izin dulu Bunda. Yang menciptakan. Pertanyaan Beni begini, simpel, Roh Kudus itu diapakan adalah itu. bagian dari Kan tadi Anda Ustaz Kalau kita Atta baca di menjelaskan kitab, ditiupkan. Ini diapakan. Tapi yang saya Itu diapakan sehingga Bunda Maria mengandung. Itu diapakan oleh Roh Kudus. Jibril di dalam Al-Quran turut menciptakan. Pura-pura dongol dia. Pura dia nggak dengar. Ini diapakan, itu Beda. pertanyaannya Pak. Beda dengan apa? Bunda Beda Maria dengan ini Alkitab. diapakan loh. Beda dengan Alkitab. Dia cuma Coba, berfirman. Ini beda dengan ini diapakan. Apakah dia ada hubungan atau apa? Ini kalimatnya ini. Bacakan kembali dia. Coba kalimatnya ini loh, rancu Pak, kita di sini ya rancu. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Nah ini rancu, ini mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Iya, kira-kira Nah, diapain? sudah hamil duluan. Tunggu dulu. Bukan di situ, bukan di situ. Kira-kira Ini diapakan Bunda Maria? Kira-kira Bunda Maria ini diapain sama Roh Kudus ini sehingga mengandung? Pertanyaannya apa Roh Kudus punya latu-latu juga? Masalahnya Pak Peri di sini Itu pertanyaan logis Pak. Pertanyaan logis. masalahnya kalimatnya Coba ini rancu dengarkan Pak. ketika boleh dibaca. Ya, masalahnya kalimatnya rancu itu. Pada waktu Bunda Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, pertanyaan saya kan simpel. Simpel ini. Kenapa Bunda Maria ini sampai mengandung dari Roh Kudus? Kira-kira diapain Bunda Maria ini sama Roh Kudus sehingga mengandung gitu loh. Oke, saya jawab ya. Ya. Oke. Silakan. Jawabannya adalah atas kuasa Roh Kudus ya. Jadi dia mengandung bukan oleh karena hubungan biologis antara Maryam dan Yusuf, tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah juga bagian dari pencipta. Kalau kita berarti Matius 1:18 ini salah Pak, harusnya gini. Oke, Ternyata Roh Kudus ternyata Bunda Maria mengandung atas kuasa Roh Kudus, harusnya begitu. Ini salah ini. Ya. Harus salah ini berarti. Ya. Hapus ini ya. Hapus ya, salah ini. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, salah. Ia mengandung. Ya memang betul itu. Memang kalimatnya kan hanya pengalimatannya saja. Hanya betul. pengalimatan saja. Tetapi ini berarti Bunda Maria ini Ben. Berarti Bunda Maria ini selingkuh dia. Saya mau tanya. Iya, karena ini pertunangan dia, Pak. Apakah dia selingkuh? Turut menciptakan. Jadi Maria ini selingkuh dia. Kenapa? Coba bacakan kembali, Ben. Nah, ini selingkuh ini. Kenapa Jibril turut Kenapa? Ini sudah tunangan, malah dihamili oleh Roh Kudus. Pertanyaan Beni, diapakan? Diapain? Sehingga dia bunting. Roh Kudus itu berkuasa. Tetapi kalau Jibril Saya hanya tidak berbicara berkuasanya, berkuasa dalam tubuh Maria. Pertanyaannya, di sini pertanyaan Beni saya lanjutkan. Pertanyaan Beni di sini, apakah Bunda Maria diapakan oleh Roh Kudus ini? Karena di sini dikatakan Bunda Maria telah bertunangan. Ada indikasi Yusuf mau meninggalkan ini. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ini belum nikah ini Pak, udah mau diceraikan sama Yusuf. Gara-gara mengandung dia dari Roh Kudus. Ya pastilah, coba Ben, saya tanya kau Ben, ketika kamu punya tunangan, ternyata tunangan itu hamil, marah saya. bagaimana? Agak mau.
marah, nggak mau lagi saya marah lah saya. Sakit hati, tentu saya sakit hati. Sama kayak Yusuf sakit hati ini dia. Nah, coba. Itu mengandung Jadi dari pertanyaannya di situ diapakan? kuasa Roh Kudus, karena Roh Kudus Bukan itu adalah berbicara. Iya, kalau kuasa dia kuasai. Karena buktinya Pak. Jibril ya bisa. Baper, dengarkan coba. Kalau berbicara kuasa Roh Kudus ini jelas dia kuasai karena buktinya dia mampu membuat bunting Bunda Maria. Pertanyaannya diapakan? Loh, Bunda Maria ini dibuntingi dengan cara apa gitu, Pak? iya. Ini gini Bang Dalbo, sama dengan gini, ada orang namanya Maria, dia hamil. Hamil dari siapa? Dari Beni. Nah, Beni tanggung jawab itu, pasti. Iya. Itu pertanyaannya simpel, Pak. Ini bahasa Indonesia loh, sangat mudah dipahami. Betul. Itu sangat mudah Kalau di Indonesia Pak, Roh Kudus ini udah kena kasus. Udah kena kasus ini. Itu atas kuasa Roh Kudus. Tapi yang Dia menghamili tunangan orang lain. Kena pasal ini. Kena pasal dia, Pak. Bayangkan coba, menghamili perempuan yang sudah tunangan. Nah, sedangkan tunangannya itu sisa menghitung hari untuk melaksanakan pernikahan. Lalu tiba-tiba ada Roh Kudus membuntingi Jibril juga Maria. pencipta ya. Jadi di dalam Saya Islam, tidak berbicara pencipta langit dan bumi. Ini Roh Kudus ini ngapain? ketika Membuat bunting Jibril istri, meniup calon istri kalimatul, orang, gitu loh. ketika Jibril Di meniup sini Pak, di sini Roh Kudus tidak ada, di sini tidak ada tertuliskan bahwasanya Roh Kudus menciptakan, tidak ada ya. Yang ada di sini hanya Bunda Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Tidak ada Roh Kudus dinarasikan menciptakan di sini, tidak ada. Bacakan aja, Ben. Bacakan lagi. Siapa tahu dia tidak dengar. Kamu dengarkan dulu lah. Ini firman Tuhan loh. Masa kamu tidak mendengarkan? Bacakan aja, Ben. Kok pura-pura gila ketika ditampilkan ayat ini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Wah, mantap ini, kelahiran Tuhan. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka. Betul. Memangnya kenapa? Roh Kudus itu berkuasa, brother. Nah, pertanyaannya diapakan? Diapain? Itu pertanyaannya. Karena iya, betul. Saya mau tunjukkan. Saya katakan memang dia berkuasa. Karena buktinya dia mampu membuat bunting. Ini saya mau tunjukkan juga. Roh Kudus itu pencipta. Beda dengan itu dulu. Selesaikan dulu lah itu. Jibril itu turut menciptakan. Selesaikan dulu lah. Selesaikan dulu lah itu di Lukas 1 nomor 7. Ayolah. Saya tunjukkan ya. Roh Allah itu menciptakan juga, brother. Mau tunjukkan ayatnya ya. Bentar saya carikan. Jadi di situ Bunda Maria poinnya dipoinkan dulu lah. Poinnya di situ Bunda Maria selingkuh ya. Karena ada indikasi Yusuf mau menceraikan menceraikan Maria. Jadi poinnya Maria lagi selingkuh dengan Roh Kudus. Ya sama ketika ada saya ingat ini film ya, dia berselingkuh dengan makhluk gaib atau siluman. Dia selingkuh. Saya akan bacakan. Jadi calon suaminya sesama manusia ini ngambek karena ternyata calon istrinya itu hamil dari makhluk siluman. Oke. Sudah? Jelaskan dulu itu. Sekarang saya. Bukan giliran jelaskan coba. Siapa itu? Ini penjelasannya. Oke. Jadi Maryam itu mengandung oleh karena Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah juga pencipta. Saya bacakan. Ayub pasal 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup.
Anda bisa bayangkan ya, Roh Kudus itu memang menghidupkan. Makanya Maria Coba kamu itu baca juga. Makanya Iya, Maria itu baik. Kita lari-lari. balik kepada Jibril. Jibril itu turut menciptakan, brother, karena dia meniup langsung mengandung. Betul tidak? Bahaya ini. Jadi Jibril kalau Anda mengambil satu literasi dari Ayub, nah bagaimana? Coba jelaskan lagi di Ayub 3 ayat 23. Di mana? Tidak, di 27 nomor 3. Ini apa? perkara Kitab roh. apa? Lukas. Iya, di Ayub. Kan Anda membawa di Ayub. Di Ayub 27 nomor 3. 27 nomor 27 nomor 3. Iya, saya baca. 27 ayat 3. ayat 3. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih ada di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Memangnya jadi roh Allah itu ada di mana, Pak? Ada di lubang mana? Roh Allah itu kan di hidung, nafas hidup. Ketika nafas hidup tidak ada, itu apa? Orang itu mati. Roh Allah itu membawa kehidupan. Iya. Roh Allah ini ada di lubang mana? Kehidupan. Selama nafasku masih ada padaku, roh Allah masih dalam lubang hidupku. Tetapi ketika nafas tidak ada, roh Allah itu sudah apa? Orangnya itu sudah mati. Jadi roh Allah itu ada di lubang apa? Roh Allah itu kan nafas ada hidup di sama lubang dengan mana? nafas hidup. Ketika orang itu ada di lubang mana? Ini di dalam lubang hidung. Kenapa? Memangnya kenapa? Dia itu hadir di mana-mana. Jadi roh Allah itu roh gimana ceritanya, Pak? Coba dijelaskan dulu lah. Dijelaskan dulu, Pak. Dijelaskan coba, Pak. Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya. Saya tidak bertanya itu. Saya tadi sudah katakan. Saya nggak bertanya itu ruang dan waktunya. Ya. Itu Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Saya tidak bertanya itu. Ini yang perkara di lubang hidung. Ya, makanya ngapain di situ di lubang hidung, Pak? Karena dia membawa kehidupan. Coba. Iya. Jadi roh Allah ada di lubang mana? Jadi, roh Allah itu juga pembawa kehidupan. Ketika orang itu mati. Iya, roh Allah ada di lubang mana? Saya tanya. Saya tidak mengatakan pembawa kehidupan. Ada di lubang mana, Pak? Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Jadi selama roh Allah itu ada, berarti Tuhan Anda ada di nafas hidup seseorang itu. Tuhan jadi itu roh hadir. Tuhan Anda ada di mana? Tetapi ketika kita menjadi mayat, itu tidak ada lagi roh, ya, roh yang memberikan kehidupan. Itulah roh Allah yang memberikan. Di sini dikatakan, kan Anda menuhankan roh. Roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Itu. Roh artinya Allah itu, keberadaan Tuhan Anda yang Anda katakan roh ada di lubang hidung. Misalnya roh Allah itu adalah bagian dari Allah itu sendiri. Jadi begini ya. Jadi itu enggak roh itu. Misalnya ada orang menemukan. Jadi saya mau katakan bahwa ketika Jibril meniup, ya. Enggak, selesaikan dulu. Dengarkan dulu. Gimana itu? Wong saya tutup hidungnya masih ada roh saya masih bisa bernapas. Gimana? Jadi ketika apa? Ketika roh Jibril meniupkan kepada Maryam dalam bagian apa saja, roh itu terlempar, bagian apa saja dari tubuh Maryam, berarti dia turut menciptakan, ya, turut menciptakan. Sekarang pertanyaan Anda apa? Jadi pertanyaan Anda apa? Yang memberikan roh kepada manusia itu Roh Kudus apa Tuhan? Apa Allah? Apa Allah? Yang memberikan roh hidup kepada manusia adalah Allah. Memangnya kenapa? Nah, katanya Roh Kudus tadi. Ya, Roh Kudus itu kan ada juga roh Allah itu sendiri.
Oh, Roh satu. Kudus itu adalah juga Roh Allah. Makanya di Yang Lukas nempel di itu hidung itu. apa? Roh Kudus. Termasuk Roh Roh Kudus Kudus itu. itu adalah Roh Allah juga, sama Nah, itu. tapi yang nempel ke Roh hidung Allah, itu Roh Kudus Roh itu Kudus adalah juga. Roh Allah. Nah, iya. Ya. Yang nempel di hidung itu Roh Kudus itu. Kenapa? Roh Kudus itu yang nempel yang ada di hidung itu. Ya, ini disebutkan Oh iya Roh katanya. Allah. Ya Sama. sudah. Iya sama, ini Roh Ya, Allah oke. ya Roh Kudus. Ketika ada orang buang ingus, terlempar ingus, apa Roh Kudus ikut terlempar? Allah itu tidak bisa disamakan dengan Oh, pikiran yang Anda. Ya? Ya? Allah itu maha kuasa, brother. Allah Iya. itu maha kuasa. Ya makanya tuh. Anda menggunakan pikiran Iya. Anda, logika Anda. Allah dengan itu maha kuasa, Jangan- Fer. Karena dia Tuhan. Jangan gunakan Beda dengan logika. Yesus. Anda Aku dengan tidak bisa logika berbuat Anda. apa-apa karena bukan Tuhan gitu. Ya. Jangan gunakan logika Anda dengan logika Tuhan. Gini loh, Fer. Kalau Ya, kamu mengatakan Allah itu Roma kuasa, 11 Fer, ayat dengerin dulu. 34. Dengarkan. Dengarkan. Sebab siapakah yang akan mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Roma 11 ayat 34. Jadi Roma Anda 10. mau mengatur pikiran Tuhan, Anda mau samakan logika Anda dengan logika Tuhan. Roma apa, Fer? Jangan Iya, katakan Anda tadi gunakan Ustaz, logika Anda Tuhan dengan di situ logika punya Tuhan. penasehat. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah Lebih yang aneh lagi pun, Fer. Masa Tuhan punya penasehat? Tuhan tidak ada, brother. Jadi manusia punya keterbatasan logika Anda. Ya makanya Tidak jangan bisa mentuhankan manusia. mengetahui logika Udah tahu Tuhan. manusia terbatas, kamu Tuhan kan? Oh, kamu berlaku. Manusia itu terbatas, tapi kamu mentuhankan manusia. Gimana itu? Tidak mungkin manusia bisa memberikan upah Yesus hidup. itu manusia apa bukan? Tidak Hah? mungkin manusia akan membangkitkan Nanti orang kamu mati. kan Coba Tuhan Anda kan? tunjukkan satu dalil. Coba Oke. Anda tunjukkan satu dalil Oke. manusia akan Sekarang, membangkitkan orang mati. Yang dari membangkitkan sana. Tuhanmu siapa? Coba. Yang membangkitkan Tuhannya Coba Yesus. Anda tunjukkan Oke. satu dalil. Oke, kalau Yesus itu Tuhan, Manusia yang bisa membangkitkan Yesus siapa? membangkitkan orang mati di akhir zaman. Coba Jangan Anda tunjukkan tanya. satu dalil. Yang membangkitkan Yesus Salah siapa? satu manusia yang akan memberikan upah hidup yang Ber. tidak ada, brother. Tidak ada. Hah? Yang Tidak membangkitkan Yesus siapa? Tidak ada. Oke. Allah. Oke, Allah, coba kamu Allah. baca. Apanya? Baca. Dia baca. sebagai manusia. Iya, siapa yang Dia mati membangkitkan sebagai Yesus? manusia ya. Oke. Dia mati sebagai manusia. Kata kamu Jadi yang tidak ada. dibangkitkan oleh manusia. tidak ada. Manusia dia yang mati manusia. Allah tidak pernah mati. Oke. Ya, karena Yesus sendiri mengatakan Gini loh, aku Fer. hidupku Katanya dan aku Yesus juga itu Tuhan, Aku mati. berhak menerimanya. Yang membangkitkan Tidak Tuhan ada Yesus siapa, manusia Fer? yang bisa menyatakan Pura-pura. aku memberikan nyawaku dan Pura-pura berhak tuli. menerimanya. Pura-pura tuli. Anda berani mengatakan Pura-pura aku tuli. memberikan nyawaku dan berhak menerimanya. Anda berani Oke. mengatakan begitu? Oke, sekarang saya nanya, Oke, Fer. sekarang Anda berani mengatakan begitu? Yang membangkitkan Yesus siapa, Fer? Karena hanya Tuhan yang memberikan nafas hidup. Saya ingin tahu yang membangkitkan Tuhanmu siapa? Berapa? Yang membangkitkan Tuhanmu siapa? Kenapa? Yang membangkitkan Tuhanmu siapa? Yesus kan mati terus bangkit. Siapa yang membangkitkan? Tuhan saya adalah Allah. Ketika Yesus di dunia ini dia adalah manusia. Oh, berarti Tuhanmu dibangkitkan oleh Tuhan gitu? Oh, bukan. Nah, itu Bukan. gimana? Dengarkan ya. Wahyu, Wahyu pasal 1 ayat. Fer, jawab dulu. Ayat Siapa yang 11. membangkitkan Yesus? Jangan takut, aku adalah yang Siapa awal dan yang yang akhir membangkitkan dan yang Yesus? hidup. Aku telah mati, namun lihatlah Ah, aku aku hidup telah mati. Itu siapa yang membangkitkan? selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci Fer, maut dan Fer, kerajaan Fer. maut. Di situ Aku kamu memberikan nyawaku mengatakan, dan aku Yesus juga yang telah apa? mati. Oke, telah mati. Terus siapa yang membangkitkan? Dia telah menyerahkan nyawanya dan dia Apa berhak yang menyerahkan ke yang siapa? Fer? membangkitkannya yaitu Oke. Bapaknya. Tuhanmu Ke menyerahkan iblis. nyawa ke siapa? Yang menerima Iblis. yang Ke iblis. membangkitkan dia Karena dalam adalah Ibrani, Bapaknya. iblis yang menguasai maut. Ya, dalam Ibrani 2, ya, 24 itu yang menguasai maut itu iblis. Ya, Yesus menyerahkan Yesus telah nyawanya. mengalahkan maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Oke. Yesus Fer, Fer. satu-satunya yang telah Fer. mengalahkan maut. Itu Dalam buktinya dia Ibrani, kita. Dalam Itu buktinya Ibrani dia yang menguasai maut Dalam- itu iblis. Dalam Wahyu pasal 18, dengarkan. Dengarkan. Aku memegang Jadi segala yang kunci maut menguasai dan maut siapa, Fer? kerajaan maut. Fer. Tidak ada satu oknum yang berani mengatakan Fer. itu Fer. kalau bukan dia Allah. Fer. Kenapa? Yang Silakan, menguasai maut siapa, Fer? Dalam Ibrani, Fer? Maut telah dikalahkan. Yang Maut menguasai telah maut siapa, Fer? dikalahkan. Iblis. Itu Berarti
Yesus menyerahkan nyawa kepada siapa, Fer? Iblis. Yang menguasai maut adalah Allah sendiri. Emang ada Karena Allah telah mengalahkan maut. Nih, Buktinya Yesus juga bangkit. Coba baca. Ini Fer, Ibrani 2:14. Ya baca Ibrani yang Anda mau baca Ibrani. Yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Iblis yang berkuasa atas maut. Lalu Yesus menyerahkan nyawanya kepada yang menguasai maut, yaitu iblis, Fer. Oh, tidak ada coba itu. Baca Ibrani, coba. Coba kamu baca Ibrani 2:14, coba. Coba Anda tunjukkan Yesus mengatakan, aku menyerahkan kepada iblis. Tidak ada Yesus mengatakan. Oke, yang menguasai maut siapa? Jangan ngarang. Jangan ngarang. Tak kasih tahu ayatnya, Fer. Di dalam Ibrani 2:14 yang menguasai maut kan iblis. Nah, Yesus menyerahkan nyawanya maut itu kepada siapa? Ya iblis. Dia katakan, aku menyerahkan kepada Bapa dan aku juga berhak menerimanya kembali. Tadi teman saya sudah bacakan kok itu. Cerita saya bacakan di Yohanes ya. Yang menguasai maut kan iblis. Yesus kan memberikan nyawanya kepada iblis. Lalu oleh Tuhannya dibangkitkan lagi, kasihan gitu loh. Nah, Yesus juga menjawab. Yesus jawab, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Kebangkitan apa? Ada yang membangkitkan kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. 1 Korintus 6 nomor 14. Allah membangkitkan Yesus. Yesus nggak bisa bangkit sendiri. Allah membangkitkan Yesus. Siapa itu Allah? Tuhan Yesus. Albo, Korintus 6 nomor 14. Dia tahu nih, tapi malu. Tolong tuh Bang Beni. Ini yang memperkuat juga. Ini sama bunyinya. Yesus inilah yang dibangkitkan siapa? Siapa yang membangkitkan? Yesus inilah yang dibangkitkan siapa? Siapa yang membangkitkan? Ini Allah kasih dalil banyak. Sama bunyinya, sama yang dibawakan Ustadz Yesus mati. Siapa yang mati, brother? Manusia atau Allah? Siapa yang membangkitkan? Siapa yang mati atau mana? Siapa yang mati? Allah atau manusia? Tuhanmu. Pertanyaannya siapa yang membangkitkan Yesus? Siapa yang mati? Manusia atau Allah? Itu aja. Tuhanmu. Yesus yang mati. Yesus yang mati. Jadi yang mati manusia. Yesus yang mati lalu dibangkitkan tuh. Ya. KPR 2 nomor 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi, kecuali Ferry tidak mau bersaksi, tidak mau beriman kepada Bible-nya sendiri. Dor. Pokoknya Ferry itu mau ngomong apapun ditampar sama Bible-nya sendiri. Kasihan deh. Nggak ngerti Bible, udah terjun ke dunia debat, gimana? Kamu mau ngomong apapun, yang musuh terbesarmu ya kitabmu sendiri tuh, Fer. Kalau pengikut Paulus itu ketika dia mati akan diserahkan kepada iblis. Sesuai yang di 1 Korintus 5 nomor 5. Betul. Pada hari Tuhan Ferry serahkan kepada di manakah sengatmu? Sudah dikalahkan oleh Yesus, brother. Jadi makanya Yesus berani katakan, akulah apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Iya, karena dibangkitkan dia. Kebangkitan dan hidup. Iya. Dia telah mengalahkan maut. Makanya ketika dia akan datang, mari kita baca di 1 Tesalonika. Yang percaya ya, coba baca itu, coba Paper baca dulu itu di 1 Korintus 5 nomor 5. 1 Tesalonika. Baca dulu itu, nanti Anda itu diserahkan ke iblis. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya. Kepada siapa tadi? Kalau di gua judul film yang binasanya apa? Yang binasa apa? Tubuhnya. Iya. Pada hari orang itu diserahkan kepada siapa?
Diserahkannya kepada siapa? Tubuhnya kan itu kembali kepada tanah. Diserahkan kepada siapa? Coba gue baca, Ferry, dengar dulu, Ferry. Tetapi ketika Orang Yesus itu, datang orang itu Ferry kan orang ya. Orang itu, Ferry kan orang. Jadi Ferry itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuh Ferry, agar roh Ferry diselamatkan pada hari Tuhan. Kau diserahkan kepada iblis, Ferry. Selamat datang di kebetulan. Hari Tuhan. Tubuh itu memang pada hari Tuhan, Ferry harus diserahkan dalam nama Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuh Ferry, agar roh Ferry diselamatkan kepada tanah, tetapi roh akan dibangkitkan oleh Yesus. Makanya di Di mana tulis di situ kepada tanah? Waktu tanda diberi, Ferry. yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan baca. Baca coba. Bisa Ferry malu-malu bacanya dia. Orang Ferry kan orang ya, teman-teman. Ferry orang bukan? Orang. Oke, berarti orang bisa kita ganti dengan Ferry itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuh Ferry, agar roh Ferry diselamatkan pada hari Tuhan. Kami orang Kristen punya pengharapan. Aduh, kagak mau denger dia. Ya, nah setelah diserahkan digerami. Sempat. 49 nomor 9. Bukan coba itu Ferry. Digerami nanti Ferry ini. Di mana itu digerami? Di Markus. 49 nomor 9 kalau nggak salah. Muhammad saja masih dikubur, brother. Muhammad saja masih dikubur, sudah dikalahkan oleh maut. Nabi Musa gimana? Semua nabi-nabi, dengar biar ini jawaban logika ya. Semua nabi-nabi itu mati. Yesus masih ditahan di langit, yang disesatkan oleh Elai dibilang di surga. Nah, kenapa Yesus tidak lulus? Karena cuma satu nabi yang dituhankan. Jadi kalau sekolah itu Yesus masih jadi dia remedial, diturunkan lagi untuk supaya lulus ujiannya dalam misinya membawa Tuhan itu adalah Esa, ya. Makanya Yesus itu kalau anak sekolah belum lulus, dia ada remedial, turun lagi dia buat nggamparin Ferry. Enyah kau memanggilku Tuhan, enyah kau Ferry pembuat kejahatan. Nah itu, jadi dia belum lulus, makanya kematiannya ditunda. Beliau akan turun mati di bumi. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jadi karena tidak lulus, Nabi Yesus itu menangis loh. Nabi-nabi yang lain sudah tenang ya, tapi dia masih punya hutang. Ternyata ada orang yang menyelewengkan untuk menyembah Yesus, padahal Yesus gak pernah ngajarin untuk menyembahnya. Jadi nanti dia turun lagi buat ngegamparin Ferry. Enyahlah kau pembuat kejahatan, di mana pernah aku mengajarkan engkau untuk menyembahku. Gampar plak plok. Lanjut. Sudah? Oke, saya ya. Bukan setiap orang yang bukan, kata Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan. Yesus adalah Tuhan. Orang agama apa, Fer? Yang menyeru Yesus Tuhan agama apa? Apakah agama Hindu? Ternyata tidak. Apakah agama Buddha? Ternyata tidak. Apakah agama Islam? Ternyata tidak. Yang memanggil Yesus Tuhan cuma Kristen. Jadi Yesus turun untuk menggambar kau Ferry, karena menuhankan. Par. Beda dengan Kan nasib oleh Yesus. Kalian itu menjadikan Enyalah Ferry. Ferry ini adalah pembuat kejahatan. Cetak. Lagi. Pasti masuk neraka. Diri kasih masuk neraka. Jangan kamu jadikan ilah penghapus dosa batu hitam.
Ibrahim Apa tidak pernah pula batu mengajarkan hitam curhat. nanti saya gambar lagi. Kalau sudah mentok, pasti ujung-ujungnya menghujat kemana-mana ya. Kalau kamu percaya batu hitam bisa menghapus dosa, berarti Yesus mati konyol sia-sia. Masa Yesus kau kalahkan sama batu hitam? Ya nggak fair. Ya buat apa? Inilah anakku yang kukasihi. Tetapi Bapa diam saja ketika anak yang dikasihinya ditelanjangi, dipukuli, dan digantung. Jadi kau jangan menghinakan my sweet Jesus kalah dengan batu hitam. Masa kau samakan Yesus dengan batu hitam? Kalau batu hitam kau imani bisa menghapus dosa, berarti Yesus mati konyol sia-sia, mati terhina, mati terkutuk. Kalau kau mengatakan batu hitam bisa menghapus dosa, jadi dipakai akalnya Ferry. Manusianya. Coba Anda tunjuk. Coba baca itu Ferry, baca. Tai sapi menghapus dosa. Coba di dalam Keluaran 29 nomor 14, tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Nah, jadi begini, di dalam perjanjian lama itu korban penghapus dosa adalah tai sapi. Nah, ketika di dalam perjanjian baru korban penghapus dosa itu Yesus. Artinya Yesus ini setara dengan tai sapi. Selamat datang di kebetulan. Jadi pengajaran nabi-nabi. Karena kan Anda kan sebentar Ferry, gantian Ferry sebentar. Ya, kita masuklah akademis ya. Kita masuk akademis yang tertib Ferry ya. Jadi semua nabi-nabi mengajarkan penghapusan dosa dengan pengorbanan. Ya, pengorbanan ini bukan tumbal darah manusia, tetapi pertobatan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, dengan pertobatan engkau akan seputih salju lagi. Yesus juga mengatakan, sekiranya engkau tidak seperti anak kecil ini, ya, artinya Yesus pun mengajarkan pertobatan. Ya, kalau Islam media penghapus dosanya banyak, tetapi yang menghapus dosa cuma satu, yaitu Allah. Ya, media penghapus dosa ada menyingkirkan duri di jalanan, membantu orang yang sedang menggotong beban ke dalam kendaraannya atau hewan tunggangannya. Itu penghapus dosa. Seorang perempuan pendosa ketika dia tidak tega melihat seekor guguk yang mau mati karena kehausan, dia turun ke sumur, copot sepatunya, ambil air. Karena perbuatannya yang baik itu Allah menghapus dosanya. Jadi media penghapus dosa itu banyak, tetapi yang menghapuskan dosa hanyalah Allah. Ya, Yesus sendiri tidak pernah mengampuni dosa orang. Terhadap perempuan pendosa, Yesus hanya berkata, pergilah, dosamu sudah diampuni. Bukan dosamu sudah aku ampuni. Kecuali kau punya Bible karangan Ferry. Lanjut. Dalbo, sebinatang-binatangnya hewan, dia tidak akan minum kencingnya. Ya, semonyet, ini yang akademis ya, teman-teman biarin. Ini dia bawa hujatan, nggak apa-apa, kita jawab dengan akademis ya. Jadi begini, ya, tolong di-mute dulu, Dalbo. Dia sudah melempar hujatan, lalu kita jawab. Nanti saya tanya balik ya, yang akademis. Pada masa itu, waktunya khusus, tempatnya khusus, orangnya khusus. Nabi Muhammad SAW didatangi orang yang karena dari luar kota Madinah jauh mengalami sakit berupa kepayahan. Lalu Nabi Muhammad SAW menyuruh meminum air kencing unta dengan dicampur susu. Ya,
Ada, masih sampai sekarang juga ada, tapi tidak merupakan perintah. Makanya dengar dulu Ferry, kamu supaya bisa berdialog dengan akademis. Dengar dulu dong, kan kamu udah bertanya nih. Diberi kesempatan nggak aku menjawab secara akademis, atau kamu hanya mau menghujat saja, ya? Jadi waktunya khusus, tempatnya khusus. Kalau saja Islam itu mendirikan rumah sakit pertama di dunia ketika orang-orang Eropa masih boker sembarangan di jalanan. Kalau saja pada saat itu sudah ada rumah sakit, pastilah Nabi Muhammad SAW menyuruh orang itu pergi ke rumah sakit. Tetapi di sini bukan perintah Nabi Muhammad kepada semua umat. Bayangkan di Indonesia kalau saya mau melakukan itu, cari-cari dulu. Saya masih untung di Jakarta, bisa ke Taman Safari atau ke Kebun Binatang Ragunan. Nah, sekarang perintah di dalam gospelmu, inilah tanda-tanda orang beriman. Ya, ketika kau minum racun maut, kau tidak apa-apa. Sudah kau jalankan belum? Itu perintah loh. Dimulai dengan inilah tanda-tanda orang beriman. Untung saja Panji petualang orang Islam. Kalau dia Kristen pasti kau goreng-goreng. Buktinya Panji pegang ular nggak apa-apa. Tapi sayangnya dia orang Islam. Sekarang pertanyaanku, sudahkah kau mengimani tanda-tanda orang percaya minum racun maut? Ya, yang saya ulangi tadi, itu bukan perintah Nabi Muhammad, waktunya khusus, tempatnya khusus. Ayo sekarang kau jawab. Berani kau ku kasih baygon rasa moka? Saya jawab ya. Mohon jangan dipotong ya. Oke. Begini ya. Kalau Anda bilang apa itu minum racun, Allah memberikan kepada manusia akal. Makanya di dalam ayat firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Kalau kita sudah tahu-tahu itu racun, kenapa kita harus minum racunnya, brother? Itu pengecualian. Kalau ada orang perintah yang itu perintah. Inilah tanda-tanda orang percaya. Nggak pakai akal itu, Fer. Inilah tanda-tanda orang percaya. Berarti kau tidak percaya kepada ayat itu. Anda menyampaikan tidak percaya Yesus. Pemikiran Anda saya tidak potong. Kenapa Anda potong? Jangan potong. Nggak percaya. Jawabnya tidak Yesus tepat. Yang aku tanyakan, apakah Anda tidak berani minum racun maut? Padahal itu ada di dalam kitab Anda. Ya, inilah tanda-tanda orang percaya. Logika semua orang, akal semua orang. Kalau kau tidak berani minum itu, berarti kau tidak berakal. Ya kan? Perintah itu loh. Perintah. Inilah tanda-tanda orang percaya. Sekarang kalau kau hina pengobatan di zaman dulu, belum ada pabrik jamu, belum ada rumah sakit. Orang nomaden itu daya survivalnya tinggi. Kencing unta itu buat antiseptik ketika luka, buat obat rambut untuk kutu. Masih masuk akal, masih logika. Sekarang di mana logikanya ketika kau takut meminum racun maut, padahal di depannya dimulai dengan inilah tanda-tanda orang percaya. Kau percaya nggak? Itu pertanyaannya. Tidak percaya, antikristus dia. Antikristus betul. Boleh saya izin ya, Bos? Saya misalkan pakai data ya. Selamat sore. Oke. Jadi gini ya, teman-teman. Memang Kristen ini antikristus. Nah, ketika ada anjuran Yesus mengatakan bila kalian percaya, kalian minum racun. Nah, ternyata memang Kristen tidak minum racun, artinya tidak percaya kepada Yesus. Nah, pertanyaannya, lalu Kristen ini percaya kepada siapa? Paulus dong. Nah, ini pakai data ya, pakai data izin. Jadi kita tidak boleh menghujat pakai data ya. Nah, sebelum ke sana, saya lampirkan satu tentang bagaimana urin unta ya. Ini dari National Library of Nation ya.
Ini orang-orang pintar ini, nggak botol seperti Oten. Ditanya Tuhan, macet pasti otaknya. Ini ya National Library of Medicine. Di sini memang yang disampaikan oleh Ustadz Unggul, dia memang sebagai antibodi. Di sini kemampuan untuk menghambat aktivitas luciferasi yang bergantung pada akhir dan pengikatan DNA. Ini kesimpulan penelitian ini memberikan bukti pertama bahwa urin unta, bukan urin sapi katanya, dapat menghafal efek toksik. Loh, nah pertanyaan yang tadi Ustadz Unggul tanyakan, kenapa Oten antikristus? Nah ketika dinyatakan kalau kalian beriman, kalian minum racun tidak akan mati. Nah artinya apa? Oten ini antikristus, dia penyembah siapa? Paulus. Loh, kok bisa lari ke Paulus? Nah kita buktikan ya. Kita buktikan bahwa Tuhannya Oten ini adalah Paulus. Pakai data, tidak boleh menghujat. Pakai data ya, ini Paulus. Kita buktikan ya. Paulus itu melarang atau suruh meninggalkan ajaran Yesus. Itu Paulus. Ya, di mana datanya kita buktikan ya? Karena Paulus ini adalah Bapak itu sendiri. Karena apa? Yesus di Yohanes 5 ayat 30, Yesus itu sudah menjelaskan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Berarti ada power lain dari eksternal di Yesus, dari diri Yesus ada kekuatan lain yang menyebabkan Yesus dapat berbuat apa-apa, dapat berbuat mujizat dan lain-lain. Berarti ada sesuatu yang dapat Yesus melakukan itu. Nah siapa ini yang di dalam Yesus ini sehingga Yesus dapat berbuat demikian? Nah di sini kalau kita melihat Yohanes 14 ayat 11 kan begini. Oke ya, tadi Orin sudah ya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nah inilah Bapa inilah yang memberi kekuatan kepada Yesus sehingga Yesus dapat berbuat sesuatu yang luar biasa. Jangan menghujat. Bapa di dalam aku ini siapa Bapa? Kan begitu. Yang memberi kekuatan siapa? Nah di sini ternyata Bapa itu adalah siapa? Nah, Bapa ini menurut 1 Korintus 4 ayat 15, Bapa ini karena akulah yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu oleh Injil. Paulus yang ada dalam diri Yesus. Data loh ya. Tadi kan saya ulang supaya tidak salah paham. Bapa di dalam aku. Yesus bilang nih. Nah, siapa Bapak? Ternyata Paulus mengklaim akulah yang dalam Kristus Yesus yang telah menjadi Bapamu. Ini Paulus loh. Padahal Yesus mengatakan padahal Yesus mengatakan janganlah kamu menyebut siapapun Bapak, lihat. Di bumi ini. Nah, Paulus berani dong mengatakan Bapak. Karena dia memang Bapaknya Yesus. Karena hanya satu Bapamu yaitu dia yang di sorga. Berarti Bapak yang di sorga itu adalah Paulus itu ya yang disembah oleh Kristen sekarang. Ya, makanya kalau kalian mengatakan bahwa baptislah di sini, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, jelas Bapak ini adalah Paulus. Anak ini adalah Yesus. Nah, Roh Kudus siapa sekarang? Nah, Roh Kudus juga ternyata Paulus. Makanya tidak boleh teman-teman Kristen menghujat Roh Kudus, menghujat Bapa, menghujat Anak boleh, karena Roh Kudus ini adalah Paulus. Salah nyembah Kristen ini. Makanya kalau ditanya Bapa, kalau siapa Tuhannya Kristen pasti bingung, macet tuh otaknya tuh. Pasti macet tanya sama Ustaz Tata, siapa Tuhanmu? Yesus atau Yahweh? Bingung sudah, macet sudah. Ketika ditanya, oh punya kekuatan, oh Yesus. Nah, ketika ditanyakan Tuhanmu yang ciptakan langit dan bumi, oh Yahweh, pasti begitu terus. Kan betul ini, padahal mudah lah memahaminya.
17 ayat 3 ya. Saya bacakan ya supaya Anda tahu. Yohanes 17 ayat 3 yang sudah menjadi ya, Anda kan bilang Yesus adalah utusan Paulus kan? Saya bacakan ya. Pertanyaannya, jangan lari dari pertanyaan. Pertanyaannya adalah kenapa Pak Peri menyembah Paulus? Jadi menurut Baal, Yesus diutus pertanyaan Pan Baal ini Bun Per, bukan berarti kami tidak membiarkan Anda memberikan Tuhan, tidak. Pertanyaan Pan Baal ini, Bapak itu siapa? Itu pertanyaannya. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Anda percaya ini Baal? Halo. Itu siapa Paulus? Hah? Percaya itu tidak? Bukan. Nah, ini yang mengutus Yesus siapa? Paulus. Tadi kan saya sudah jelaskan, kenapa kau ulang-ulang lagi? Kenapa kau ulang-ulang narasi saya? Kau hanya mengcopy paste narasi saya. Jadi Anda sudah bertentangan dengan Ustadz Tata. Ya Ustadz? Kenapa minta tolong Ustadz Tata? Ustadz Tata mengatakan bahwa kalian ini penyembah pagan. Jadi ternyata Paulus. Jadi betul ya. Jadi siapa nama Paulus? Narasi Anda Paulus, Bapak itu baptislah atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak itu Paulus ya. Jadi Yesus diutus oleh Bapak. Nah, Bapak ini siapa? Yaitu Paulus. Bahwa Yesus itu diutus oleh Allah. Oke. Minta tolong Allah sekarang. Kenapa minta tolong Allah? Di situ Paulus kok. Tiba-tiba minta tolong Allah sekarang. Terpojok minta tolong Allah. Tiba-tiba percaya Allah. Dan ini kalau terpojok minta tolong Allah. Kalau terpojok minta tolong Isa. Yang kedua. Itu Oten. Yang kedua ya. Yang kedua Bang. Iya ada aja Oten ini. Kalau terpojok minta tolong Al-Quran, surat Maryam. Kalau terpojok minta tolong Allah, Tuhannya umat Islam. Nah kalau terpojok lagi minta tolong Isa, Nabi yang ada di Al-Quran. Apa? Oten tidak percaya diri. Membaca seperti kalian membaca. Ya saya hanya membaca. Ini loh, ini Ferry saya ajari lagi. Ferry saya ajari ya. Saya ajari ini mudah loh saya pahaminya nih. Yang kedua, Anda bilang apa? Kami mentuhankan. Bingung ngomong aja bingung kamu. Muhammad dia lari Muhammad kita tolong ke Nabi Muhammad. Minta tolong minta tolong ke Allah, minta tolong ke Nabi Muhammad, minta tolong ke Nabi Isa. Apalagi dia? Aja deh. 2 Korintus 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Abu Hurairah. Ini yang itulah minta tolong ke lagi Abu Hurairah. Muhammad brother. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Oke, kita sudah stop gantian ya. Ia mendengar Rasul bersabda, Allah berfirman, aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang Oke, sudah ya. Kita gantian diskusinya kita enak. Kamu ngomong, saya diam. Dan saya ngomong. Nah, di sini Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Jadi teman-teman Kristen ini harus dibaptis atas nama Paulus, nama Anak, nama Yesus, dan nama Paulus juga. Nah, kenapa Roh Kudus ini? Siapa nama Roh Kudus ini? Roh Kudus ini adalah Paulus. Ini datanya dari mana? Anggur asam. Ini datanya. Ini. Paulus ini adalah Roh Kudus. Nah ya, coba kita baca kayak data ya. Baptislah atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah ya, kita kembali Galatia 3 nomor 13 ya, teman-teman Kristen, saya ajari Galatia 3 nomor 13. Ini kita pakai referensi ini dulu ya, sebelum siapa Roh Kudus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi, lihat ya, menjadi ini ya, kutuk. Jadi Yesus menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Paulus berani mengatakan Kristus, Yesus itu adalah menjadi kutuk dan terkutuk. Oke? Ada alasannya nih, jangan disalahkan Paulus ini.
Ini ada alasannya, karena dia bapaknya Yesus ini, karena ada alasannya. Nah, kemudian ini Paulus lagi mengatakan, Paulus di ayat-ayat lain mengatakan kasih karunia Tuhan Yesus. Paulus berani mengatakan Yesus ini Tuhan. Kenapa Paulus berani mengatakan Yesus Tuhan? Dia karena Bapa itu sendiri. Paulus ini dasarnya ada, nanti kita lanjut ya. Jadi Paulus berani mengatakan Yesus terkutuk, menjadi kutuk, berani mengatakan Yesus juga Tuhan. Karena apa? Karena di sini Paulus mengatakan di 1 Korintus 12 ayat 3, ini alasannya. Ini alasannya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Tuhan dapat berkata, terkutuklah Yesus. Tidak boleh seorang pun, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Tidak boleh seorang pun selain oleh Roh Kudus. Nah Paulus tadi kan mengatakan bahwa Yesus terkutuk, Yesus Tuhan. Berarti Paulus itu adalah Roh Kudus. Aku di mute. Ini kan bagian saya dong. Dia dengan data-data ini, kenapa Paulus mengatakan dia Yesus terkutuk, Yesus menjadi kutuk, dan Yesus Tuhan? Karena Paulus itu adalah Roh Kudus. Kenapa Muhammad copy paste? Jelas ini kan. Karena dia bilang tidak ada seorang pun, dia bilang mengatakan terkutuknya Yesus adalah Tuhan, tidak boleh mengatakan demikian selain Roh Kudus. Nah, Paulus kan boleh. Karena apa? Paulus itu dia adalah Bapa yang di dalam Yesus. Betul kan? Karena benar ini selaras sekali. Karena Yesus berkata bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku. Nah, kehendak siapa berarti? Nah, melainkan kehendak dia. Paulus. Dia ini siapa? Ya Paulus. Iya, kan Bapak. Jelas loh. Bapak yang makanya gini teman-teman, kenapa Paulus ini adalah Tuhannya Kristen? Nanti kita baktakan ya. Nah, kemudian inilah pinternya Paulus. Ini kita pinternya Paulus. Paulus setelah Kristen ini kena prank oleh Paulus, akhirnya orang-orang Kristen meninggalkan ajaran Yesus yang sebenarnya. Alasannya apa? Ini Paulus lagi. Di sini mengatakan Ibrani 6 ayat 1. Ini pengajaran buat teman-teman Kristen ya. Kenapa Kristen meninggalkan ajaran Yesus dan mengambil ajaran Paulus? Karena begini, Ibrani 6 ayat 1. Sebab itu, nih Paulus nih, sebab itu marilah kita tinggalkan. Coba. Asas-asas pertama dari ajaran siapa? Yesus. Ngeri loh, Paulus ini hebat deh. Dan beralih kenapa terus ini oten-oten di botol ini? Ini jelas. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang siapa? Kristus. Yesus kan Kristus ini. Motif Paulus. Itu aja jawaban. Iya. Terus kemudian setelah dia mengajak untuk meninggalkan, dia jangan lagi, dia lanjutkan ya. Jangan, dia melarang di sini. Dia tadi mengajak, dia melarang di sini. Jangan lagi kita meletakkan lagi dasar-dasar pertobatan. Makanya tidak ada pertobatan dalam Kristen. Dan perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Tuhan. Aduh, bahaya ini. Paulus nih hebat ini. Pertama dia mengajak untuk meninggalkan ajaran Yesus. Kedua, harus meninggalkan perbuatan-perbuatan dan percaya kepada Tuhan. Jadi tidak percaya kepada Tuhan lagi. Makanya bebas mereka mau seks bebas, mau mabok bebas, terserah. Karena Tuhannya Paulus ini, Tuhannya Kristen ini, seorang Paulus ini sudah suruh meninggalkan ajaran Yesus. Ini jelas loh ya, saya ulang lagi ya. Ini Ibrani ini Paulus ya. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus.
Itu comot logi itu namanya. Loh, kok comot? Ini loh saya baca loh, saya nggak tafsir. Kemudian yang kedua, janganlah kita meletakkan lagi dasar-dasar pertobatan dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar-dasar kepercayaan kepada Tuhan. Dan betul ini, sampai sekarang Kristen ini bebas tanpa aturan, tanpa apa, mau pesta sek, mau dugem, mau kesurupan di gereja, kan tidak ada larangan. Saya mau pamit ya. Kalau saya tidak ada kesempatan. Kemudian alasan, sabar dulu. Alasannya kenapa Paulus itu tidak harus menyembah kepada Tuhan? Alasannya di sini menurut Paulus. Ini Paulus juga ya. Di menurut Paulus juga, di Paulus nih, Galatia 5 ayat 11, Galatia 5 ayat 1. Supaya, kamu ini alasannya kenapa meninggalkan ajaran Yesus dan tidak menjadikan percaya kepada Tuhan, karena apa? Supaya Paulus bilang kita sungguh-sungguh merdeka. Wow, merdeka gitu loh Paulus. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh, jangan lagi mau lagi dikenakan perhambaan. Dia tidak boleh menghamba kepada Tuhan, bebas dia. Makanya mereka itu sampai sekarang nggak menyembah lagi ya, Bang. Nggak punya Tuhan. Oke, lanjut. Saya kasih kesempatan. Oke, kalau kita lanjut, nah pertanyaannya, kenapa Paulus itu sebegitu hebatnya yang sampai ada di dalam Yesus? Kenapa? Nah, kalau kita coba kita lihat Paulus ini siapa gitu kan, kita harus tahu. Oh, hebat sekali Paulus ini, suruh meninggalkan Tuhan, meninggalkan ajaran Yesus gitu kan, karena memang dia hebat gitu ya. Kita juga harus apresiasi. Karena di sini Bang, ini di sini, karena ini alasannya. Ini alasannya 1 Korintus 9 ayat 20. Ini Paulus juga ya teman-teman. Demikianlah, dia bilang, ini Paulus mengatakan, bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di hukum Taurat, supaya aku mendapatkan kemenangan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini ada alasannya nih. Demikian bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Nah, ini kan bicara Paulus. Nah, ini siapa Paulus ini? Nah, di sini Bang, di Wahyu 3 ayat 9 Bang. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis. Nah, Paulus ini jemaat iblis. Jadi Kristen menyembah iblis loh ini. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis yang itu mereka menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Jemaat iblis loh kalian ini yang kami sembah. Bang Baal tanya dulu. Selama ini Ferry kan memfitnah Islam itu takiyah. Ternyata takiyah itu di Kristen ya, diajarkan oleh Paulus ya. Betul, bapaknya Yesus. 1 Korintus 9 nomor 20, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Demikianlah juga bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku juga menjadi seperti itu. Karena ternyata itu jemaat iblis Bang. Nah, itu pengertian apa yang dinamakan takiyah itu. Seperti itu. Ya itu ternyata itu adalah jemaat iblis lah. Lihatlah beberapa orang dari orang jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Nih. Jadi Kristen atau si Ferry ini penyembah jemaat iblis, penyembah iblis. Nah, si Paulus ini adalah iblis itu sendiri yang berada di dalam diri Yesus. Oh, diborong kan begitu. Tadi Paulus mengaku Bapa, mengaku Roh Kudus. Sekarang dia mengaku lagi jemaah iblis. Banyak diborong semua. Ya itu saya ini kasihan sama teman-teman Kristen nih, jangan salah nyembah gitu loh. Ini data loh, jangan menghujat ya. Nggak, ini langsung macet kan otaknya. Oke, boleh saya tanggapi? Boleh saya tanggapi? Halo. Kasih kesempatan. Ferry sendiri ya. Yang dibesarkan jadi, Bro kasih Unggul. Kesempatan dia bicara. Iya, kesempatanmu sekarang Fer. Iya, kesempatan saya.
Ya bro unggul, kalau misalnya itu kencing unta itu punya khasiat, kenapa mereka tidak kenapa rumah-rumah sakit tidak menggunakan kencing unta sebagai obat? Oh, yang tadi nggak mau ditanggapin, yang tadi nggak mau ditanggapin. Saya jawab kalau soal sains. Sebentar dong, satu-satu pertanyaannya Fer. Jangan 7 pertanyaan, aku nggak bisa jawab kalau rombongan gitu satu-satu ya. Kalau sains itu serahkan ke saya. Kalau dalil ada Ustadz Tahta, ada kawan-kawan yang lain. Oke.